Salam Bapak Ibu serta jemaat semuanya. Kita mari sediakan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 sampai 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan menemuimu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kepadamu, janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu Tuhan Allahku, Ku
dengarkanlah hukum Tuhan, hukumnya yang pertama sampai dengan hukumnya yang ke-10. Yang ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5, Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, Jangan membunuh. 7, Jangan berzina. 8, Jangan mencuri. 9, Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita semua meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel minggu ini yang diambil dari Roma 6 ayatnya yang 15 sampai dengan 23. Kita baca dengan responsornya. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Naposo HKBP Tamarunang.
Marilah kita dengarkan warta jemaat yang ada pada minggu ini. Warta Jumat HKBP Tamarunang, Minggu 30 Oktober 2022. 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 20 setelah Trinitatis. Topik minggu, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Guruhon Nadenggan, Pasohot Najat. 2. Pesta ulang tahun ke-13, Pesta Gotilon atau Panen, dan Pesta Tahun Kesehatian HKBP Tamarunang. Gereja kita akan mengadakan Pesta ulang tahun ke-13, Pesta Gotilon atau Panen, dan Pesta Tahun Kesehatian pada hari Minggu 13 November 2022 yang akan datang, masuk pukul 09.00 WITA. Setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan acara ulang tahun, makan bersama, dan tortor wilayah 1, 2, dan 3. Marilah kita membawa ulos di acara kebaktian tersebut. 3. Pertukaran pengkhotbah PGIW Sulselbara. Dalam rangka kegiatan pertukaran pengkhotbah PGIW Sulselbara di hari Minggu 30 Oktober 2022 ini, yang berkhotbah di gereja kita yaitu Pendeta Julianus Lamarang STH, pendeta dari gereja GKSS Makiobaji Makassar. Pimpinan jemaat kita berkhotbah pada ibadah sore di gereja Toraja Jemaat Biring Romang. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Julianus Lamarang STH. Tuhan memberkati. 4. Rapat panitia pesta gereja. Gereja akan melaksanakan rapat panitia pesta gereja pada hari ini setelah selesai ibadah. Diharapkan kepada semua panitia dan majelis gereja untuk mengikuti rapat tersebut. 5. Kebaktian wilayah penutup. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah penutup pada hari Selasa 1 November 2022 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada kategorial Ama, Ina, dan Naposobulung untuk mempersembahkan pujian kor di ibadah tersebut. 6. Kebaktian kategorial Bapak se-Resort Sulawesi Selatan. Gereja akan melaksanakan kebaktian kategorial Bapak se-Resort Sulawesi Selatan pada hari Kamis 3 November 2022 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada seluruh kategorial Bapak dan semua keluarga majelis gereja atau keluarga Parhalado untuk mengikuti kebaktian tersebut. 7. Latihan Natal anak sekolah minggu. A. Gereja akan melaksanakan latihan Natal anak sekolah minggu pada hari ini jam 16.30 sore. B. Latihan titah atau patik anak sekolah minggu. Diberitahukan kepada anak sekolah minggu yang mengikuti hukum Taurat atau patik, yaitu titah pertama Brian Hamonangan Butar-Butar wilayah 3, titah kedua Preti Gracia Sianipar wilayah 2, titah ketiga Alpan Pasaribu wilayah 1, titah 4 Deborah Salomita Hutasoid wilayah 1, titah 5 Wesley Marudut Sitanggang wilayah 3, titah 6 Gita Putri Nababan wilayah 2, titah 7 Jevan Etiel Clement Sumbayak wilayah 2, titah 8 Renata Hutajulu wilayah 1, titah 9 Harni Adelia Simanjuntak wilayah 3, titah 10 David Dongan Hutagalung wilayah 3, agar datang ke gereja sore ini jam 16.00 WITA untuk latihan. 8. Perlombaan pesta gereja. Panitia pesta gereja akan melaksanakan perlombaan untuk kategorial perempuan atau Ina pada hari Sabtu 5 November 2022 mulai jam 15.00 WITA di gereja. Perlombaan tersebut yaitu A. Perlombaan senam kreasi etnik Batak antar wilayah 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Satu tim atau wilayah terdiri dari 6 sampai 10 orang. 2. Musik dan gerakan ditentukan panitia berupa rekaman YouTube. B. Perlombaan merangkai bunga altar untuk wilayah 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
satu tim atau wilayah terdiri dari 3 orang. 2. Hasil merangkai bunga menjadi inventaris gereja. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk datang mengikuti kegiatan tersebut. 9. Sermon majelis gereja. Gereja akan melaksanakan sermon majelis gereja pada hari Rabu 2 November 2022 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. 10. Basar wilayah 2. Gereja melalui majelis dan jemaat wilayah 2 akan melaksanakan basar makanan, yaitu ayam gota dengan harga 100.000 per porsi. Marilah kita ikut serta berpartisipasi dalam basar tersebut. 11. Aksi parkir panitia Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Mulai minggu ini, panitia Natal Remaja Naposo Bulung akan mengadakan aksi parkir untuk kebutuhan Natal Remaja Naposo Bulung. Marilah kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 12. Gotong royong perbaikan jalan. Gereja akan melaksanakan gotong royong perbaikan jalan pada hari Sabtu 5 November 2022 mulai jam 08.00. Dimohon kehadiran dan partisipasi kategorial Bapak atau Ama dan Pemuda Naposo Bulung di kegiatan tersebut. 13. Persembahan ke depan. Di ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk PGIW Sulsel Bara. 14. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar perawatan di rumah. 2. MU Hutagarung perawatan di rumah sakit Primaya. 3. Nyonya Situa Panjaitan PF Borsitorus perawatan di rumah. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Rasel Boru Panjaitan Naposo Bulung 24 Oktober wilayah 2. 2. Putri Rahayu Boru Silaban anak sekolah minggu 25 Oktober wilayah 1. 3. Inang RJ Boru Hutahayan 25 Oktober wilayah 2. 4. Amang M Simbolon 28 Oktober wilayah 2. 5. Amang L Pasaribu 29 Oktober wilayah 2. 6. Alberto Alintius Nababan Naposo Bulung 30 Oktober wilayah 1. 7. Inang EK Boru Simarmata SE 30 Oktober wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 24 sampai 30 Oktober. Jemaat yang merayakan: 1. Mang T. Simanjuntak SE Dr. YSH Boruhuta Barat SPA 26 Oktober wilayah 3. 2. Amang K. Manurung SE Inang Dr. Anda R. Borunapitu 27 Oktober wilayah 3. 3. Amang AW Sitorus ST Inang RJ Boru Sihombing SS 29 Oktober wilayah 1. 17. Jemaat yang datang dalam ibadah: 1. Sabtu 22 Oktober 2022 ibadah Sabtu ceria di rumah Adelia, Happy dan Mutiara Simanjuntak 44 orang. 2. Minggu 23 Oktober 2022 Gereja HKBP Tamarunang 148 orang. 3. Minggu 23 Oktober 2022 di sekolah minggu 60 orang. 4. Selasa 25 Oktober 2022 kebaktian wilayah 1 di keluarga Amang Insinyur S. Sitinjak Inang Esa Bor Simanjuntak 44 orang. 5. Kamis 27 Oktober 2022 ibadah syukur ulang tahun pernikahan keluarga Amang Kama Nurung SE Inang Dr. Anda R. Boru Napitu 87 orang. 18. Tona Sinode Godang. Tona ni Sinode Godang HKBP Paono Pulonopon.
mandapoton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado di HKBP di inganan nabe. Asini roha madihamu dohot dami sian debata amata, dohot sian anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhatai Yesus Kristus Raja ni huriai, nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasa ragam ni pakkobasion nai. Di bagasan pangaramation nai do nang pardalan ni sinode godang HKBP paonopon di parhutaan seminarium Sipaholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni Haipason namar pardomuan tu COVID-10 sinondangan ni tema masih urupan mahamu mamorsan akan nadokdoki imadalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot paraturan nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras di roha pahicaton pakubasionna di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon dihirim do asal lam masih urupan hita diragam ni akka ulaon parhuriaoni. Dipuka do sinodei marhite pertanyaan dohot ulaon nabadia manogu uhut pataruhon sude parsinode mandohotisa di bagasan tangian dohot tondi parhaha maranggion manotopon akka haputusan na macay arga jala na macay balga pakkarhona tu pardalan ni pakkobasion ni HKBP tu jolo ni arion. Tahalas sondo nang haroro ni akka panggomgomi na takas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tu sude parsinode marhite hata hahuasi pinasat nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggomgomi paturehon panahit sosial na masa naboy manegai ngolu ni masyarakat dohot bangsota songoni asa masih urupan paturehon Haipason dohot pangoluan nalam tuhicatna songoni dohot haroroni Kapolda Sumut tarlumobi sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di pangunjungi ni sinode na manosohon hinarikot ni parsidohotan ni HKBP mangurupi patulutson akka ulaon pinatupan ni pamerintah majaga hadameon ni bangsokta uhut lam marsitutu pataridahon hari tahun ni sude ruas nang parhalado di sude inganan. Tarida do parhicat ni pakkubasion ni HKBP sian barita jujur tahun na pinaandar ni opui eporus lam martopi do usaho dohot pasitutuon ni huriatta manggohi tanggung jawabta tu dana pensiun HKBP sigara rotta dope 12,7 miliar rupiah digarar kantor pusat ma 5 miliar rupiah sian naung dianggarhon tu tahun 2022 asa si papupungota 7,7 miliar rupiah nari mangalunasi utak tai ditotopon parsinode do asa marhusorma dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun iuran pasti moliate ma dipasahat sinode godang tu sude ruas dohot parahlado ni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai akup ni di hamamasa ni pandemi COVID-10 siai lam tu hicatna do hatauon ni huriata mamake teknologi informasi manang IT lahu pahimbakon pakkubasion parsitutuon ni sude ruas dot parahlado manupahi dalan patureturehon akka arta ni HKBP songoni nang parsidohoton ni HKBP di akka ulaun oikumenis di parukilhon parsinode do nang akka namasa di sandok portibion na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukrania dohot akka porang di akka inganan na asing di parukilhon parsinode do nang akka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup tanah adat pelecehan dohot kekerasan seksual hombar tu panindangion ni haporsiaota ikon parsidohot do ruas dot parhalado ni huriata manggotapi akka kerusakan lingkungan pelecehan dohot kekerasan seksual di parsirangguton do nang lalo namasa di Tapanuli Utara namanigai torop bagas dohot gereja
ditangnyakon parsinode do akka korban asa margogo laos dihamoleteon do nang akka pangurupion sian akka huriatta na mangurupi akka korbani hehe sian parukilon boloni. Bagas do dihatai di sinodei dalan pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dung jolo di patupa akka pakatayon na bagas di ganup tirket. Ditotopon sinode godang do balga ni tuhukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon ni ganup huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dot hatopan songoni nang manuhuk parbalanjoon ni sude pangula ni HKBP na pinabangkit ni Eporus. Ia potensi parhepengon ni ima 10 sada pelean na mangihuton ganup minggu. Pelean ibadah sada, pelean sada B, pelean ibadah 2, pelean ibadah pertanyaan, pelean ibadah sermon kategorial, pelean ibadah partupolon dohot pasu-pasu, pelean ibadah ulaun nabadia, pelean ibadah khusus manang kasual, pelean hamuleteon, pelean persepuluhan, dohot pelean bulanan manang tahunan jemaat. Si pasahatot tamai tu pusat lambatna di ari patuluhon di ganup minggu. Mari hitei dang si sarihonon ni ganup huria be anggaran resort, anggaran distrik nang parbalanjoon ni pangula ni HKBP na tinurgason ni Eporus. Parhepengon sentral manang pusat nama nuhuki. Jala 45% narima tading di huria. Si pakeon tu program pakobasion ni huriai. Nunganania lelengna di hasiholi huriata. Hasa saut ni sentralisasion. Ala tahirim marhite sentralisasi parhepengonon. Lam hicat pakobasion ni huriata. Mangalehon dalan tersude huria dohot pangulana. Patupa akka inovasi dohot kreasi laos manggotapi akka hamaolon namar pardomuan tumutasi pelayan dohot dana pensiun. Dung mamolus panigation natakas di tirket huria resort dohot distrik ditotopon sinode godaktan do amandemen 4 aturan peraturan HKBP 2002 padenggaton akka namar pardomuan tu haruason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songoni namar pardomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobasion ni huria. Pakeot tama amandemen aturan na imbaruon mamuka sian sada Januari 2020 tolu. Sai diurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tu hatta masude ruas nang parhalado di HKBP patulutson akka ulaun na tau pahoton haporseaon nang pahicaton ngolu di sandok HKBP. Taingot mahatan itu hatta di Jeremia 20 ayat 10 sada namandok. Ainunga takas huboto sakap akka nausakapi taringot Tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan dotahe dada tu hamagoan asa ahu mangaleot Tuhamu ujung na hinalunghun muna. Seminarium Sipaholon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangyang atas goar ni sude parsinode Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani stempel. 2 Romawi parhepeng keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta Jumat ini. Demikianlah warta Jumat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan selanjutnya kita mengumpulkan persembahan A1, 1A, 1B, dan 2.
Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus. Engkau yang menghimpun kami dalam rumah ibadah ini, dalam masa pertukaran pelayan firman, menghayati peristiwa reformasi gereja yang dipelopori oleh beberapa tokoh gereja masa lalu. Terima kasih bahwa hamba-Mu Engkau utus berdiri di sini. Kini Bapa, dalam anugerah dan hikmat-Mu, bukalah isi hati-Mu untuk semua hati yang terbuka menerima sabda Tuhan yang menyapa kami untuk memberi kesegaran, semangat, dan terang bagi setiap langkah kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara kekasih, sesuai dengan bacaan firman, dan ternyata ini bukan hanya jadwal bacaan di HKBP, tapi ini seluruh Indonesia ini jadwal bacaan ini. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Mari ikuti bacaannya dalam hati. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Horas. Ya, mungkin tekanannya tidak seperti kalau orang Batak katakan horas. Ini lidah orang Bugis. Nama sudah disampaikan. Saya dari Bugis, dari tanah Kabupaten Sopeng. Kalau dari Medan, di Polonia. Dulu waktu saya Tuhan memberi kesempatan, ada studi ahli tahun program pasca sarjana. Beberapa bulan kami studi dan dipusatkan di STT No Mention di Siantar. Di kesempatan itulah saya berkesempatan untuk keliling-keliling, jangkau-jangkau daerah Sumatera Utara yang bisa dijangkau. Saya bisa tiba di Tarutung, naik di salib kasih atau apa namanya. Ya, naik dengan segala daya upaya. Menariknya naik ke salib kasih itu setiap berapa anak tangga ada hukum ke-10, hukum 1, hukum 2. Wah, enak juga ini. Supaya kesempatan kita membaca padahal kita hosa ini, tidak sanggup naik. Bagus juga penataannya. Saya ada kesempatan juga untuk sampai di daerah
karo, di Brastagi, keliling-keliling. Saya dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan, tetangga di sebelah, di belakang ini. Tapi saya belum pernah menjadi pendeta di belakang. Puji Tuhan, saudara, kalau hari ini kita berjumpa di sini. Saya senang ada beberapa mantan warga jemaat saya di Tonasa dulu. Ada Pak Sitinja di bawah saya lihat. Ada Pak Siombing di belakang. Ada Pak Menurung. Ya, beberapa marga-marga Batak itu fasih di lidah saya karena ya, saya darah Bugis, tetapi di rumah saya anak kami itu ada tiga. Yang pertama yang sulung baru selesai di wisuda, itu seorang perempuan. Yang kedua masih di Unhas, dia seorang wanita. Yang ketiga baru naik SMP, lahir di Tonasa, yaitu seorang putri. Jadi perempuan, wanita, putri itu anak saya. Orang bilang, wah ini Pak Pendeta darah Bugisnya. Saya bilang, saya tidak minta-minta. Apa saja yang lahir itulah saya terima. Saudara-saudara, ya, yang saya mau katakan tadi dengan keluarga anak itu, istri saya menikah dengan seorang cewek dari Ambon. Jadi anak kami tiga itu, perempuan, cewek dan putri itu, darahnya mengalir Bugis dan Ambon. Tetapi mereka lahir berbeda-beda budaya juga. Yang saya mau katakan adalah, ya, kami tidak dibentuk dengan sebuah budaya, satu budaya. Saya Bugis tapi saya tidak bisa berbahasa Bugis di rumah. Istri saya orang Ambon. Ya, saya dibentuk dalam suasana keindonesiaan jadinya. Saudara-saudara, itu sedikit perkenalan singkat. Tema kita hari ini, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Bagi saya, saudara, ada dua alasan mengapa kejahatan itu masih merajalela di dunia ini. Satu, banyak orang tahu bahwa ini baik, ini tidak baik. Banyak orang sudah tahu bahwa tidur di gereja itu tidak baik. Sudah tahu bahwa korupsi itu tidak baik. Sudah tahu bahwa menembak sesama manusia itu pasti dia akan minimal terluka dan itu kejahatan. Banyak orang mengetahui tentang ini jahat, tetapi sekedar tahu, hanya sampai pada tataran mengetahui. Untuk melakukan bahwa kita menghindari yang tidak baik itu, untuk melakukan hal yang baik itu, untuk menghindari sebuah kejahatan dan melakukan yang baik itu masih kurang. Tataran kita hanya pada sampai pikiran kognitif kita, kesadaran bahwa itu baik, itu jahat. Langkah untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, ini yang jadi problem. Itu hal yang pertama, mengapa kejahatan masih merajalela di muka bumi ini. Yang kedua, saudara-saudara, orang melakukan kejahatan terhadap satu atau beberapa orang, maka kepada orang yang menjadi korban dari kejahatan membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga.
Itu dasar yang kedua. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara-saudara, bagaimanakah cara kita menilai bahwa seseorang itu jahat? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa orang ini jahat atau orang ini baik? Orang jahat itu bisa dilihat, orang jahat itu bisa didengar dari bicaranya. Dengarlah apa yang dia percakapkannya. Dengarlah apa yang keluar dari mulutnya, ucapan-ucapannya. Kalau dia bicara selalu keluar kata-kata kebencian, menghasutlah, provokasi istilahnya, mengadu domba dan lain sebagainya, itu sudah kita harus kategorikan ini tidak baik. Yang kedua, saudara, bagaimana cara mengendalikan orang jahat? Bagaimana caranya kita mengendalikan mereka yang jahat? Lakukanlah yang baik. Tumpukan bara api di atas kepala orang yang berbuat jahat. Apa itu menumpukan bara api di atas orang yang berbuat jahat? Ini yang saya katakan tadi, salah satu faktor mengapa kejahatan itu semakin beranak cucu di muka bumi ini, karena kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bagaimana meredam kejahatan itu agar balasan kejahatan itu bukan dengan kejahatan, tetapi balasannya adalah kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan dari kita, itu sama saja kita menumpukan bara api di atas kepala yang membuat kejahatan. Dia akan gelisah. Percaya itu, saudara. Percaya itu, Bapak Ibu. Kalau Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, dia akan gelisah, dan dengan kebaikan yang engkau berikan kepadanya, membalas kejahatannya, dia tidak bisa makan enak, dia tidak bisa tidur enak. Yang penting tulus membalas kebaikan itu. Belajar membalas kejahatan dengan kebaikan itu tanda kasih. Dan hal utama yang tidak akan pernah hilang di muka bumi ini, hal utama yang tidak akan hilang di seluruh kehidupan ini, bukan hanya di bumi, dalam kehidupan ini, hal yang paling tidak bisa hilang itulah adalah kasih. Kadang kalau ada ibadah pernikahan, saya tanya, mengapa menikah? Katanya cinta. Bahasa Alkitab katakan cinta akan habis, tetapi yang tidak akan habis itu adalah kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia itu juga karena kasih. Allah dari kemahatinggiannya tidak ingin melihat lagi manusia terus berkancang dari dosanya, dan karena itu, karena kasihnya, Ia turun ke dunia. Ia menjadi manusia, menjadi Yesus karena kasih. Karena kasih, kejahatan yang Tuhan Yesus terima tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kasih, dibalas dengan doa, dibalas dengan pengampunan. Mungkin kita bisa berkata, iya karena Dia Tuhan. Kejahatan apapun, saudara-saudara, yang orang perbuat, balaslah dengan kebaikan agar kejahatan itu bisa diredam, bisa dihentikan, bisa berakhir di situ.
Istilah saya saudara begini, jangan orang berbuat dosa, kita juga harus ikut berdosa. Jangan orang melakukan dosa karena melakukan kejahatan, loh kok kita ikut-ikutan berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Belajar membalas yang jahat dengan yang baik, saudara, itu berat. Berat. Belajar membalas kejahatan dan kebaikan bukan saja berat, tapi sakit. Ada lagu bilang sakitnya itu di sini. Contoh saudara, ini hal-hal kecil. Kita di Makassar, di kota seperti ini saudara, apalagi kalau di perumahan. Ini contoh kecil. Ada tetangga sebelah, dia membuang sampah. Sampahnya itu dibuang di halaman kita. Kalau begini tetanggamu saudara, apa yang kamu lakukan? Kalau tetangga sebelahmu entah kiri entah kanan, entah belakang, entah depanmu, membuang sampahnya di halamanmu, apa yang saudara perbuat kalau tetanggamu seperti ini ulah? Oh Pak Pendeta, saya sapu. Yuk 1 hari 2 kali dia lakukan masih sapu, 3 kali masih sapu, tapi dalam hati bilang tunggu 4 kali. Kita kadang saudara tidak menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Ini contoh kecil. Tapi apa yang harus kita perbuat? Ya sapulah saudara. Kalau dia titip sampahnya di halamanmu, sapulah sampahnya itu dan sapu sampai juga ke halamannya. Bersihkan juga halamannya. Kalau besok dia titip lagi, sapu lagi. 5 hari kemudian dia titip lagi begitu, sapu lagi. Hitung-hitung olahraga. Ini tahun-tahun kesehatan. Sudah 10 kali tetanggamu melakukan hal itu, 11 kali saudara harus membersihkan halamannya. Itu contoh kecil. Contoh yang kedua, kadang saudara dalam gereja, kadang, semoga di HKBP ini tidak begitu. Orang tidak ingin bertegur sapa, bahkan tidak mau bersalaman. Kalaupun dia bersalaman, ya karena tidak bisa menghindar, akhirnya bersalaman, tapi muka yang tidak bersahabat. Kita sering menemukan itu saudara. Kalau sesama kita di dalam gereja dan hidup kita seperti ini, menjumpai ada saudara kita yang tidak mau tegur sapa, ya sapalah, tetap sapa. Tetap ungkapan horas lah, sapalah. Kalau dia memberikan muka yang tidak bersahabat, keluarkanlah senyummu. Kadang kan di rumah saudara, kadang di rumah ini balas membalas memang. Maaf ini, bahasa kebun binatang kadang-kadang kan keluar. Kalau yang dari sana katakan, anjing kau, tabe. Maaf. Pak Pendeta, saya senang tadi orang Batak tapi dia tabe-tabe sama saya. Salah satu istilah di Bugis, tadi saya tidak tanyakan, kalau di Batak itu ada horas, di Bugis apa Pak Pendeta? Tidak ada, hanya satu istilah itu, tabe. Permisi. Kalau ada yang tidak menyapamu, sapalah. Kadang-kadang kalau ada orang yang menghardik kita dengan macam-macam kebun binatang, anjing kau. Kadang kan yang kalau dihardik kita dengan kata anjing,
Kita tambah yang lebih hebat, balasannya kita lebih hebat. Anjing kudis kau. Tadi kan dia cuma bilang anjing. Kita tambah yang lebih hebat, kudisan kau. Kalau dia bilang anjing kau, kita balas terima kasih, itu makanan enak untuk orang Batak. Balaslah begitu. Itu makanan enak, kan begitu. Waktu saya keliling-keliling di Sumatera Utara, besar-besar ditulis di warung itu, jual anjing. Coba di Makassar ini jual anjing. Coba. Iya saudara. Bagaimana kita membalas sapaan, membalas senyuman meskipun sesama kita tidak melakukan hal itu. Lakukanlah semua saudara sampai ia sadar bahwa apa yang dia perbuat itu tidaklah baik. Saudara, kejahatan di dunia ini bukan saja karena membunuh. Kejahatan tidak hanya berbentuk mencuri, korupsi. Tetapi kejahatan juga itu berwujud ketika kita tidak saling peduli dengan sesama. Itu juga kejahatan, saudara. Kejahatan juga bisa berwujud pada cara beribadah yang hanya mementingkan pujian manusia. Ini Yesaya yang dikritik habis oleh Yesaya adalah kejahatan rohani umat manusia, umat beragama, yang ketika dia berada di dalam ibadah-ibadah sungguh suci hidupnya. Persembahan dia berikan. Di dompetnya ketika pundi ini dijalankan, kolekte ini dijalankan, di dompetnya ada uang 100.000, uang 50.000, uang 20.000, uang 10.000, uang 5.000 kadang masih dijumpa. Tapi yang lebih banyak kadang-kadang masih banyak yang membuat Sintu kadang-kadang kebingungan hitung uang 2.000. Dilipat-lipat kecil baru masuk. Uang berapa yang Anda tarik, saudara? Dari dompet ini tadi. Tarik uang 100.000, mau masuk ini di bawah itu. Ditarik. Siung, kalau perlu kipas-kipas dulu, baru masuk di pundi. Kalau uang 2.000 tadi, dilipat dari rumah, kecil-kecil. Pelan-pelan dari kantong, masuk di tangan. Inilah praktek beribadah yang dikritik oleh Yesaya, saudara. Dan bagi Tuhan, ini salah satu kejahatan umat beragama, melakukan ibadahnya sebagai sebuah kamuflase, melakukan ibadah hanya untuk mencari pujian manusia, melakukan ibadah hanya untuk dipuji. Wow, sungguh luar biasa dia punya ibadah. Yang saya mau katakan, saudara, jangan menilai seseorang baik atau tidak baik di ruangan ibadah. Sekali lagi, jangan menilai seseorang dari kehidupan ibadahnya. Justru lihatlah kehidupan seseorang itu di luar kehidupan beribadah. Yang paling mudah sebenarnya dilihat baik atau tidak ini orang itu di jalan raya. Di jalan raya, lihatlah kalau di jalan raya kita yang nyopir, kita yang driver, kita yang nyetir, ada yang di mana tiba-tiba saja kebun binatang keluar segala macam di mobil. Yang salah melanggar aturan, dia yang ngotot. Ini kan rohnya Makassar ada di situ. Dia yang langgar aturan, dia yang ngotot.
Dia pelototi kita padahal dia yang langgar ini Tuhan. Ini luar biasa ini. Akar munculnya reformasi saudara. Hari ini gereja ini hanya PGIW Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang membuat pertukaran begini. Ini karena kita menghayati merayakan reformasi gereja. Kenapa muncul reformasi gereja? Karena muncul praktek-praktek beragama seperti yang dikritik oleh Yesaya. Orang hanya beribadah untuk dipertontonkan. Saya bawa persembahan segini untuk dapat pujian. Padahal saudara, kehidupan ibadah, ritual itu penting. Acara-acara ibadah. Saya baru pertama ikut acara ibadah HKBP. Bagi saya acara ibadah tadi kusuk sekali, hikmat. Ada saat hening tadi. Luar biasa. Ritual seperti ini penting saudara, tetapi ritual ini mengantar kita untuk mencari spiritnya, mencari roh baiknya untuk kita bawa pulang. Untuk kita meredam, untuk kita menghentikan, untuk kita melangkah, untuk menghentikan kejahatan itu. Tidak hanya sekedar kita tahu. Sekali lagi saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan itu menyakitkan. Tetapi setiap pilihan ada konsekuensinya, ada buahnya, ada imbalannya. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, jika kamu membalas kejahatan dengan melakukan kebaikan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tidak ada kebaikan yang sia-sia saudara. Meskipun kebaikan itu sangat kecil, sangat sederhana, tapi tidak ada kebaikan yang sia-sia di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Mari saudara, petik, pelihara, pegang firman ini. Kita rem kejahatan ini dengan mau melakukan yang baik, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghentikan kejahatan dengan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Allah, dalam ibadah kami hari ini kami boleh menghayati dan belajar dari firman-Mu untuk belajar berbuat yang baik dan belajar untuk meninggalkan, bahkan untuk tidak melakukan kejahatan. Terima kasih, kami percaya ini isi hati-Mu yang sudah Engkau buka untuk setiap hati kami sekalian. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar terus menopang dan membantu kami, sehingga kami mau selalu memetik firman Tuhan ini. Suka atau tidak suka, kami menyenangi firman-Mu atau kami tidak menyenangi firman-Mu, kami harus melakukan itu di dalam hidup kami, karena begitulah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Terima kasih ya Bapak untuk persekutuan hari ini. Kami boleh ada dalam persekutuan bersama dengan seluruh gereja-gereja Tuhan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Merayakan hari reformasi gereja yang jatuh pada tanggal 31 Oktober pada hari besok. Bahwa kami boleh menghayati dan mengenang peristiwa itu sebagai kritik yang sehat untuk hidup kami beribadah, beragama, kepercayaan dan keyakinan kami kepada Tuhan. Ibadah-ibadah kami itu penting, tetapi di dalam ibadah kami harus mencari nilai-nilai baik yang menjadi spirit, semangat, kekuatan untuk hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk hidup kami, gereja Tuhan di Huria Kristen Batak Protestan di Jemaat Tamarunang di sini. Ada rencana agenda-agenda gereja ini. Tuhan berkati rencana pesta ulang tahun ke-13, pesta panen dan pesta tahunan kesehatian HKBP Tamarunang. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim atau panitia. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan, sehingga mereka boleh tergerak untuk mempersiapkan dan pada waktunya merayakan dengan syukur pesta jemaat ini. Kami berdoa untuk kategorial Bapak Seresor HKBP Sulawesi Selatan pada hari Kamis 3 November mendatang. Tuhan juga berkati kategorial ini, sehingga pelayanan dan agenda kegiatan, acara-acaranya juga berlangsung dengan baik, dukungan seluruh anggota, dan di dalamnya kesehatian kehidupan kategorial Bapak terwujudkan. Kami membawa doa dan ucapan syukur bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Sudah tersebut nama mereka oleh majelis gereja. Sudah tercatat ataupun ada yang luput dari pendataan. Memberkatilah kehidupan mereka di usia yang baru, bahwa umur panjang ada di tangan-Mu, dan di tangan kiri-Mu Engkau memberikan fasilitas kekayaan dan kehormatan. Biarlah mereka yang berulang tahun merasakan kehadiran dan kasih kebaikan Tuhan dalam umur dan usia-usia kehidupan mereka. Kami menopang umat-umat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang sedang ditangani oleh rumah sakit. Tuhan memberkati upaya-upaya pengobatan mereka, istirahat, obat-obatan, peralatan kesehatan, makan minumnya. Biarlah damai sejahtera dan perlawatan Roh Kudus menyembuhkan mereka untuk melanjutkan hidup yang lebih sehat dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang memberikan ucapan syukur, persembahan tahunan dan perpuluhan masing-masing. Tuhan berkati semua hati yang memberi ini. Mereka memberi sebagai wujud syukur dan terima kasih, bahkan juga sebagai tanda mereka berpengharapan kepada Tuhan, bukan berpengharapan pada benda-benda, kekayaan, materi, uang, dan sebagainya. Tapi hati kami setiap orang hanya tertuju kepada Allah. Berkati pengelolaannya oleh majelis gereja, sehingga dikelola dengan tepat guna,
untuk mendukung keberlangsungan kehidupan baik internal di Huria ini, maupun juga untuk perhatian gereja bagi kehidupan lingkungan dan dunia ini, bagi sesama di luar yang membutuhkan perhatian dan dukungan-dukungan kami sesama manusia. Inilah Bapa, pokok-pokok syafaat kami untuk hidup bergereja di Huria Kristen Batak Protestan Tamarunang di sini. Tuhan ada sebagai nakoda, sebagai pemimpin, sebagai Allah yang merekatkan setiap pribadi, para pelayan-pelayan Tuhan dan juga hubungan para pelayan Tuhan dengan umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini dalam berbagai aras ajaran dan denominasi. Kami berbeda cara berdoa dan beribadah, tetapi Tuhan kami satu, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintah di dunia ini, di daerah dan di bangsa-bangsa yang hidup dalam permusuhan, peperangan. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai pihak-pihak lain untuk menjadi peredam, menghentikan permusuhan dan pertikaian di antara bangsa dan umat manusia. Kami berdoa untuk pemerintahan kami di negara tercinta ini, Republik Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, terkhusus kepada anak-anak Tuhan dalam berbagai suku, berbagai posisi dan jabatan yang Kau percayakan dalam bangsa dan pemerintahan kami di Republik Indonesia. Beri hati kepada mereka pengertian bahwa mereka adalah perwujudan dari kasih setia Tuhan. Lewat hidup mereka lah dunia ini memandang Engkau, ya Tuhan Yesus. Kiranya mereka bisa menyadari itu sehingga posisi, tugas dan tanggung jawab jabatan mereka bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini. Setelah kami selesai dalam ibadah ini, kami akan kembali masing-masing dengan segala kesibukan, kehidupan rumah tangga, dan juga berbagai gumul dan juang kami. Ampunilah hidup kami ya Bapa. Sambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Kami dasarkan doa dan hidup kami kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 694 ayat 1 dan seterusnya kita mengumpulkan persembahan ke depan. Ku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah ini selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.